Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan sudah lebih dari seminggu saya nggak bikin konten ya. Karena memang saya pengen benar-benar fokus untuk berlebaran, menikmati masa libur dengan keluarga sebelum nantinya udah mulai masuk kerja lagi. Ya karena teman-teman udah tahu sendiri bahwa liburan seorang ASN itu juga nggak panjang-panjang banget ya liburannya. Jadi kita harus benar-benar bisa manfaatin waktu luang, waktu libur bersama keluarga. Nah ini karena momennya juga masih momen Syawal, saya juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua teman-teman yang ngefollow saya di YouTube ini. Mohon maaf apabila selama saya bikin konten, apalagi khususnya konten-konten yang bersifat opini atau pendapat saya, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan teman-teman atau ada sesuatu yang membuat kehilafan terhadap teman-teman, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin. Oke, jadi pada video kali ini kita akan ngebahas lagi nih perihal dunia ASN ya. Tapi kali ini saya akan ngebahas perihal latsar karena di beberapa hari yang lalu saya bikin sebuah postingan di YouTube saya. Jadi saya membuka kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya terkait latsar CPNS atau latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Karena teman-teman yang udah nerima SK kemarin untuk yang teman-teman angkatan tahun 2021 ya, dan pengangkatannya di 2022, udah banyak yang sudah mulai dipanggil untuk ikut latsar. Jadi mereka udah pada persiapan. Nah nanti yang teman-teman yang belum ini nggak apa-apa, tetap ditonton aja, siapa tahu juga bisa bermanfaat nantinya ketika udah mulai panggilan, jadi biar nggak kaget gitu ya. Dan disitu sudah ada banyak pertanyaan dan sudah saya kumpulkan, dan di video ini akan saya jawab satu persatu, dan mudah-mudahan nanti jawabannya bisa mencerahkan teman-teman semuanya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini dari Miko Septiawan. Assalamualaikum Bang Kowi. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, selama distance learning apakah kita dibebas tugaskan dan apakah dari rumah atau dari kantor? Oke. Jadi teman-teman ketika melaksanakan latsar itu ada dua tahap, yaitu distance learning atau tahap online belajarnya selama 2 bulan lebih ya. Kemudian ada tahap tatap muka atau klasikal. Kita langsung bertemu dengan para pelatihnya, para mentornya, para dosennya di suatu lokasi. Bisa itu di hotel, bisa itu di tempat balai diklat atau apapun lah, nanti penempatannya menyesuaikan. Nah untuk proses yang pertama yaitu proses distance learning. Jadi kita belajar dari lokasi kita, domisili kita. Nah apakah kita dibebas tugaskan? Jawabannya adalah ya. Jadi nanti kita akan dapat surat untuk memberitahuan kepada atasan bahwa kita disarankan kita dibebas tugaskan dari beban kinerja. Tapi masalahnya secara real kenyataannya di lapangan ya kita tetap bekerja, kita tetap berdinas. Cuma nanti bedanya kita tidak akan dibebani dengan tugas-tugas tambahan yang sifatnya berat ya. Jadi ya kita tetap bekerja, tetap beraktivitas di kantor gitu. Nah, nanti apakah kita dari rumah ataukah dari kantor? Ini jawabannya menyesuaikan. Karena ada teman-teman yang latsarnya harus di kantor. Jadi diwajibkan sama atasannya harus berada di kantor. Jadi nggak ada beban kerja tapi latsar harus di kantor. Ada juga atasan yang membolehkan dia di rumah aja. Ada juga yang bukan atasan tapi BKD daerahnya itu mewajibkan seluruh CPNS yang lagi latsar di daerah itu berada dalam satu lingkungan, dalam satu lokasi. Misalnya BKD menyiapkan lokasi, jadi untuk CPNS semuanya ngumpul di situ untuk melaksanakan latsar. Jadi jawabannya ya variatif ya, bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di satu lokasi. Yang jelas nanti menyesuaikan dengan atasan. Terlepas itu nanti tidak sesuai dengan saran yang ada di surat bahwa kita harus bebas tugas, ya mau nggak mau kita tetap harus patuh terhadap yang namanya atasan. Yang jelas saya yakin atasan pasti akan manusiawi lah, nggak mungkin kalau kita lagi latsar terus dibebani tugas yang berat, nggak. Ya kita tetap jalani tugas tapi yang ringan-ringan yang insya Allah nggak akan mengganggu beban teman-teman saat melaksanakan latsar CPNS. Pertanyaan kedua dari Dimas Guru. Nilai evaluasi MOOC 80 apakah sudah aman? Oke, MOOC ini adalah sistem pembelajaran mandiri, secara mandiri sebelum kita melaksanakan latsar. Jadi istilahnya ini adalah pralatsarnya ya, atau pretestnya.
Kalau nilainya 80 ya sudah sangat aman banget ya. Karena nilai saya dulu ketika di pretest ini, di evaluasi emosi ini, nilai saya kalau tidak salah itu 71 atau 74, saya lupa. Nanti saya lampirkan di foto di gambar video ini ya, kalau ketemu nanti hasilnya. Nilai saya 74, ya pres KKM. Tapi saya nggak peduli dengan nilai, karena kan itu hanya pretest aja, hanya apa ya, evaluasi pralasar aja. Jadi berapapun nilainya saya nggak peduli, pokoknya udah mencapai di atas KKM ya udah. Dan itu nggak berpengaruh di perjalanan latsar kita. Buktinya apa? Buktinya di latsar saya menjadi peserta terbaik. Padahal emosi saya nilainya pres KKM, dan teman-teman yang lain yang nilainya 100 itu banyak. Karena kan bocoran udah banyak keluar, udah banyak menyebar di YouTube ya. Jadi mereka punya bocoran itu dan nilainya banyak 100. Tapi ya akhirnya saya bisa menjadi yang terbaik, dan teman-teman yang di evaluasi emosi ini nilainya 100 ya hanya menjadi peserta biasa aja, nggak menjadi peserta terbaik. Artinya ini hanya pretest, hanya apa ya, evaluasi pralatsar. Jadi capaiannya adalah pokoknya nilainya udah KKM, udah aman. Jadi langsung aja bisa disubmit. Tapi kalau teman-teman pengen nilainya bagus juga nggak masalah, itu sih pilihan teman-teman sendiri ya. Yang jelas nilai 80 sangat aman. Berikutnya dari Habib Gaming. Tips belajar emosi yang modulnya ratusan halaman. Karena bulan Ramadan dan Lebaran banyak kesibukan. Apakah membaca PPT-nya aja dan lihat video penjelasan sudah cukup? Ya, jawabannya cukup. Karena materinya panjang-panjang banget ya. Hampir setiap materi itu halamannya ada 100 lebih. Jadi yang kalau pengen praktis ya kita lihat aja PPT-nya langsung. Karena kan isinya kan hanya poin-poin penting ya. Dan juga bisa tonton videonya aja. Apakah bisa dikatakan cukup untuk kita mendapatkan bekal mengerjakan evaluasi akademik? Ya jawabannya ya masih belum ya, karena memang harus dibaca lengkap. Cuman nggak usah khawatir, karena itu tadi bocorannya udah menyebar. Jadi teman-teman bisa coba aja cari-cari bocorannya, barangkali nemu. Kalau nggak nemu ya nggak apa-apa, kan evaluasi akademik bisa dikerjakan berulang-ulang dan nggak ada batasannya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir lah. Dan untuk materi ini nanti teman-teman juga akan mendapatkannya lagi ketika sudah di pelaksanaan latsar. Jadi materi yang teman-teman ambil atau download di emosi itu ya, untuk teman-teman belajar sendiri, nanti juga akan diajarkan lagi saat pelaksanaan latsarnya, dan ada pengajarnya yang akan menjelaskan hal tersebut, yang disebut sebagai widyaswara atau dosennya. Jadi ya nggak perlu khawatir kalau nggak paham, nanti pasti akan paham. Pertanyaan selanjutnya dari Rizky Nom. Bang, latsar edit video pakai HP atau tablet, recommended nggak? Apa harus laptop biar lancar? Di latsar nanti pasti kita akan ada tugas-tugas yang berhubungan dengan editing ya, baik itu editing foto karena ada tugas membuat meme, poster, atau editing video karena ada tugas beberapa yang membuat video gitu ya. Jawabannya sih terserah ya. Kalau saya bikinnya pakai HP, syutingnya pakai HP, ngeditnya pakai HP, dan selesai ya. Perihal kok bisa kayak gitu, itu sih tidak bergantung spek HP atau aplikasinya, itu kan bergantung olah rasa kita, olah rasa estetika kita, bagaimana kita mampu membuat konsep atau mampu meramu sebuah racikan editing biar menjadi sesuatu tontonan yang kira-kira halus lah ketika ditonton ya. Jadi jawabannya bebas ya, bisa HP, bisa tablet, bisa laptop, apa aja. Pertanyaan berikutnya dari Iswanto Jamaludin. Pakaian dan perlengkapan selama latsar bang, apa saja disiapkan? Ada yang disediakan penyelenggara? Untuk pakaiannya, kalau kita di distance learning, setiap kita nanti melaksanakan kelas secara online ya, kita harus pakai baju putih atasan dan bawahan hitam, kemudian kita berdasi. Dan kalau kita di tatap muka nanti banyak seragam-seragam yang harus kita siapkan. Ada yang kita siapkan dari rumah, ada yang kita akan dapat dari penyelenggara atau panitia. Yang kita dapat nanti ada baju olahraga, kemudian ada baju bela negara. Selebihnya nanti bisa ditonton di konten video saya, karena udah pernah saya bahas perihal seragam-seragam yang digunakan saat kita melaksanakan latsar dan juga perlengkapan-perlengkapannya. Selanjutnya dari Ahmad Jauhari. Wah, ini pertanyaannya banyak ya, ada 3. Bang mau tanya beberapa hal untuk latsar angkatan 2021 ini. 1. Apakah sudah ada info resmi akan dibuka bulan berapa tahun ini? Yang jelas infonya tidak bersifat tidak bersifat keseluruhan ya. Intinya
Latsar ini bisa dimulai kapan aja, bergantung kesiapan daerahnya. Misalnya, saya ketika menjadi CPNS hanya 2 bulan aja, setelah itu langsung ada informasi dari BKD saya untuk bisa mengikuti Latsar MOC. Tetapi teman saya yang dari Lamongan ini baru aja ngechat dia. Dari Lamongan, dia masih belum panggilan Latsar sampai detik ini. Jadi udah 2 tahunan dia masih belum panggilan Latsar. Apa penyebabnya? Sudah pernah saya bahas di video. Jadi penyebabnya banyak hal. Satu, SDA dari daerahnya ya, terkait dengan anggaran dan sebagainya. Banyak hal lah, nanti bisa ditonton aja, saya agak lupa. Yang jelas itu juga pernah dibahas oleh BKN juga. Jadi ini semua bergantung kesiapan daerah masing-masing. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah nanti kita daftar sendiri atau otomatis didaftarkan ya? Kita nanti daftar sendiri, tapi untuk informasinya kita akan dapat dari BKD-nya. Boleh nggak kita nanti belajar langsung di MOC tanpa ada arahan dari BKD? Jawabannya sih sebenarnya ya boleh, karena syarat untuk kita belajar di situ adalah kita punya NIP. Jadi kan nanti kodenya adalah username-nya atau password-nya, nanti ada yang di situ kita harus masukin NIP kita. Yang jelas kalau kita udah punya NIP ya kita pasti bisa masuk di situ dan kita pasti bisa belajar. Jadi ya kita bisa belajar MOC kapanpun dan sesuka kita sebenarnya, nggak harus nunggu arahan, nggak harus nunggu kode ya. Cuman untuk keberangkatannya ini yang nunggu kode, karena kan keberangkatannya sesuai dengan kemampuan dari daerahnya atau kesiapan dari daerahnya. Kemudian yang ketiga, persyaratan untuk daftar Latsar apa saja ya, Bang? Apakah ada persyaratan khusus minimal sudah berapa bulan kerja di Satker dan sebagainya? Terima kasih Bang sebelumnya. Kalau berdasarkan pengalaman sih, kalau saya dulu kan CPNS 2 bulan udah ada panggilan. Jadi kayaknya nggak ada persyaratan yang benar-benar khusus dan sifatnya terperinci, nggak sih. Pokoknya dia CPNS, ya udah dia sudah layak untuk mengikuti Latsar ya. Mungkin persyaratan yang paling utama adalah kesiapan dari daerahnya. Nah, itu yang akan menentukan kita nanti terpanggil lebih awal atau enggak. Berikutnya dari KKIY. Bang, kalau kita lagi ngikutin pelatihan-pelatihan buat yang CPNS kayak Latsar dengan segala prosesnya, apakah tetap dapat gaji ataupun tunjangan ya Bang? Jawabannya tetap ya. Gajinya kita tetap dapat total, kemudian tunjangan juga tetap dapat secara keseluruhan ya. Maksudnya ya 80% karena kan CPNS. Jadi kita tetap dapat semuanya. Lanjut dari Novitasari, Pak, saya mau tanya, saya sekarang sudah mulai kerja, tapi saya itu kerja di desa yang sangat terpencil dan minim sinyal. Ada info resmi dari Pemprov kalau pembekalan MOC akan dilaksanakan tanggal 18 Mei ini. Lalu saya harus gimana? Apa saya minta cuti untuk melakukan kegiatan ini? Saya bingung minta arahannya, Pak. Oke. Jawabannya terkait hal ini ya, yang paling tepat ya langsung aja konfirmasi ke atasannya ya, ke atasannya gitu ya. Untuk pembakaran ini kan sifatnya kan online ya, bisa dilaksanakan di mana aja maksudnya. Jadi kalau memang di satuan kerjanya di situ sinyalnya oke, ada wifi-nya misalnya, ya udah dilaksanakan di kantor aja. Kalau mau di rumah karena di kantor jaringannya nggak begitu bagus ya silakan di rumah, tapi izin atasan. Kalau di sini ya nggak masalah, tapi insya Allah di sini kalau memang ada alasan yang logis, misalnya di satkernya memang susah sinyal. Tapi kalau di satkernya ada wifi ya biasanya sih atasan menyarankan ya ikut di kantor aja, nanti cari lokasi yang sepi, yang nggak rame, kemudian ikutan dari situ. Intinya arahan yang tepat minta ke atasannya, bukan ke saya. Berikutnya dari Cucak Biru. Bang, kalau reset password MOC gimana ya? Soalnya saya hubungi arah hubung belum ada solusi. Wah, ini juga terjadi ke teman-teman saya ya kayak hal ini. Jadi mereka mengubah passwordnya. Jadi kita nanti ketika ikut, kita punya password default ya, password yang udah ada. Jadi passwordnya ya berhubungan dengan NIP kita dan hal identitas kita lah. Nanti teman-teman tahu sendiri. Nah, saya sih waktu itu nggak saya ubah ya, saya biarin aja. Karena kalau saya ubah, saya takutnya nanti lupa. Nah, ini dia mungkin udah mengubah terus lupa. Mungkin nggak dia catat ya, akhirnya begini. Kalau udah begini, gimana cara ngeresetnya? Ya udah, satu-satunya cara ya menghubungi pihak BPSDM atau pihak panitianya, karena memang ya hanya mereka yang memegang kendali sistem operasinya gitu. Kalau tanya saya nggak ngerti karena kan memang sistem risetnya ada di sistem operatornya ya. Oke, jadi itulah beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar di postingan saya terkait pertanyaan bab Latsar ya, atau pembahasan Latsar.
Jadi mudah-mudahan jawaban yang sudah saya berikan bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa terkait latsar ini sudah saya bahas lengkap di playlist video saya, bisa dikunjungi aja di channel saya. Nanti langsung aja menuju ke playlist, ada playlist latsar CPNS, itu dibuka, insya Allah sudah lengkap semuanya, mulai dari proses pertama sampai proses terakhir, cara-cara belajarnya, persiapannya dan lain sebagainya. Insya Allah di situ sudah lengkap ya. Dan terima kasih buat yang udah tanya. Buat teman-teman yang mau tanya, monggo bisa tulis di kolom komentar. Nggak harus tentang latsar, mungkin tentang yang lain yang pengen saya jelaskan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran buat teman-teman semuanya, dan selamat bekerja buat teman-teman yang udah mulai masuk kerja di bulan ini, karena sudah terima SK dan akhirnya sudah mulai bekerja. Buat teman-teman yang masih menunggu SK, tetap bersabar. Insya Allah Mei ini ya semuanya pasti akan tuntas lah, insya Allah. Jadi setidaknya ya Juni sudah bisa mulai masuk di lokasi kerjanya. Mudah-mudahan aja, amin. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.